Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal simulasi P3K, yaitu kemampuan teknis di tahun 2021. Baik, hari ini kita akan menyelesaikan beberapa soal, di antaranya yang pertama, rencana usaha kelompok dalam kurung RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi, berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapuktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Jadi kira-kira jawabannya apa ini? Nomor 1 jawabannya B ya. Selanjutnya nomor 2. Koperasi Usaha Unit Desa (KUD) untuk menyalurkan sarana produksi pertanian Sapoktan dari kredit usaha tani KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK, B. Petugas penyuluh lapangan PPL, C. Kepala Desa, D. Dinas Pertanian, E. BRI. Ini kemana biasanya? Ya berarti jawabannya adalah selanjutnya yang ketiga, rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA atau Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi namun tidak dapat diperoleh dengan proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Ini ketiga apa ini? Juga ya. Oke. Yang keempat, penerapan PRA atau PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Peningkatan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Jadi nomor 4. Berarti kita jawab C ya. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu. Nomor selanjutnya nomor 5. Nomor 5 berikut merupakan pelaksanaan pra di desa kecuali A. Disusun 1 tahun sekali. B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. C. Dipandu melalui tim petani pemandu. D. Hanya mencakup sumber daya manusia. E. Hanya mencakup sumber daya alam. Jadi nomor 5 apa? Nomor 5 adalah ini A. Ya.
1 tahun sekali. Baik, selanjutnya nomor 6. Tahap persiapan penyusunan PRA atau PRA antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial. B. Pembentukan tim pemandu atau dan peninjauan ke lapangan. Kemudian nomor selanjutnya yang C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan. D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. E. Pengumpulan dan analisis data primer. Jadi nomor 6 ini jawabannya. Berarti kita jawab B ya. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. Biasanya kan sebelum terjadinya persiapan PRA itu ya ditinjau dulu layak atau tidak. Baik, selanjutnya nomor 7. Ya, kita lihat nomor 7. 7. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut kecuali memandukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian. C. Disusun secara mandatori. D. Tertulis. D. Keterbatasan dana. Berikut, maaf, yang 7 berarti jawabannya 7 berarti ya ini. Berarti A. Memandukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. Kecuali. Ya. Selanjutnya nomor 8. Berikut merupakan alur penyusunan program BPP kecuali proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data penyusunan program. B. Desa atau kelompok tani menyampaikan PRA atau PRA. Data yang terkumpul diolah di BIPP. D. Hasil olahan disampaikan ke kabupaten. E. Olahan disampaikan hanya ke kecamatan. Jadi nomor 8 adalah ini ya. Selanjutnya nomor 9. Urutan gambar isi program penyuluhan adalah A. Pendahuluan tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. B. Pendahuluan masalah, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. C. Pendahuluan tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan, masalah. D. Pendahuluan cara mencapai tujuan, masalah, dan tujuan kegiatan. E. Pendahuluan perencanaan tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. Berarti nomor 9 berarti ini pendahuluan dulu, tujuan kegiatan, masalahnya apa, kemudian cara mencapai tujuan. Hampir mirip. Selanjutnya kita hapus dulu. Selanjutnya nomor 10. Kita lanjutkan. Berikut merupakan fungsi subsistem penyuluhan sub-item penyuluhan pertanian kecuali A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani. B. Menganalisis umpan balik dari petani. C. Mendorong dan memprakarsa kerjasama petani nelayan. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. E. Memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Nomor 10. Kita jawab berarti 10 D ya. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi yang tangguh kecuali. Baik, nomor 11. Kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah A. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian, teknis, fungsional, keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah. B. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan diklat kejuruan tingkat menengah.
C. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita petani, dan pemuda petani. D. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, dan LSM. E. Kewenangan di semua bidang. Berarti nomor 11 jawabannya ya seperti itu. Kemudian nomor 12 kita lanjut. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi berisi A. Rencana program penyuluhan yang mencakup seluruh instansi BPP. B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan kerjasama, dan pembiayaan. C. Rencana 5 program tahunan yang memuat organisasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di BPP. D. Program tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di kabupaten atau kota. E. Pembiayaan merupakan isi renstra penyuluhan pertanian bagi seluruh provinsi. D. Nomor 12. Kita pilih B ya. Hampir mirip jawaban. Baik. Selanjutnya nomor 13 kita hapus dulu. 13. Kita lanjut 13. Kita lihat. Tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi adalah A. Menyusun rencana penyuluhan desa. B. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota. C. Memandu pengembangan jaringan petani antar desa. D. Menetapkan pola karir penyuluhan pertanian. E. Menetapkan pola karir tertentu. Nomor 13. Ini menyusun. Banyak pertanian menyusun. Selanjutnya nomor 14, tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah. Kita hapus dulu. Nomor 14. Ini 14. Tujuan disusunnya tadi. Oh ya, D yang satu. Nasional, provinsi, C kabupaten kota, D kecamatan, E desa. Berarti jawabannya yang mana ini? 14 C ya. Kabupaten. Lanjut. Program penyuluhan pertanian terdiri atas penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja, lapangan program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten atau kota, program penyuluhan provinsi, program penyuluhan nasional, merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 15 ini yang 26 ini tahun 2006. Oh, yakin. Baik, nomor 16. Bahan yang disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha merupakan pengertian. Berarti A. Rencana kerja, B. Penyuluhan petani, C. Sistem penyuluhan, D. Materi penyuluhan, E. Program penyuluhan. 16 ini berarti D. Baik, selanjutnya nomor 17. Kita lanjutkan. Di bawah ini merupakan prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian, kecuali A. Cepat, B. Terukur, C. Realistis, D. Bertanggung juga, E. Terpadu. Ini nomor 17 ini 17. Ini harusnya bertanggung juga. Baik, selanjutnya program penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui sesama
unsur terkait merupakan pengertian prinsip penyuluhan pertanian yaitu A. Demokrasi pertanian terpadu, B. C. Oh, B. A. Demokrasi, B. Terpadu, C. Berpartisipasi, D. Bermanfaat, E. Transparan. 18 ini sebenarnya lanjut. Nomor 19 di bawah ini yang merupakan unsur program penyuluhan pertanian adalah A. Pelaksanaan, B. Keadaan, C. Tujuan, D. Permasalahan, E. Rencana kegiatan. 19. Lanjut. Nomor 20. Dalam prinsip-prinsip meneruskan tujuan yang dikenal dengan nama spesifik, artinya A. Dapat diukur, B. Dikerjakan, C. Khas, D. Real, E. Waktu. Berarti 20 C ya, spesifik. Selanjutnya, nomor 21, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah A, B, C, D. A, B, C, D adalah A. Audience behavior, condition, destiny. B. Audience behavior, condition, degree. Oh, ya ini. B ini. Selanjutnya, nomor 22, permasalahan dalam program penyuluhan pertanian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain, berarti yang mana ini? A. Bersifat perilaku, B. Bersifat non-perilaku, C. Bersifat fisik, D. Bersifat perilaku dan E. Bersifat fisik dan non-fisik. Itu 22 D. 23. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau meneruskan kegiatan program adalah A. Kecepatan, B. Ketepatan, C. Waktu, D. Hari, E. Ketersediaan teknologi. 23 berarti ini. 24. Fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program. Pernyataan tersebut merupakan pengertian unsur program penyuluhan pertanian yaitu A. Keadaan, B. Tujuan, C. Masalah, D. Rencana, E. Masalah. Berarti kira-kira jawabannya yang mana nih kira-kira? Ini jawabannya 24 A ya. 25. Pengertian dari penetapan tujuan adalah penggambaran fakta dan informasi, B. Perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, C. Menetapkan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai, D. Kegiatan-kegiatan utama dalam membuat program, E. Perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Di 25 ini. Baik, selanjutnya nomor 26. Format program penyuluhan pertanian adalah A. Pendahuluan tujuan, keadaan umum, masalah, rencana kegiatan, B. Pendahuluan keadaan umum, masalah, tujuan, rencana kegiatan, C. Pendahuluan keadaan umum, tujuan, masalah, rencana kegiatan, D. Tujuan, rencana kegiatan, masalah, keadaan umum, pendahuluan, E. Pendahuluan, rencana kegiatan, tujuan, keadaan umum, masalah. Nomor 26 ya. Berarti 26 ke format program penyuluhan. 26
Ya, pendahuluan dulu ya. Pendahuluan, keadaan umum, tujuan, masalah C ini. Baik, 27 untuk melakukan perbaikan dan menyusun program setelahnya, maka diperlukan membuat A. Rencana kegiatan, B. Hati-hati, C. Teliti, D. Ulet, E. Evaluasi. Jadi 27 ini. 28 pembuatan program tingkat desa dilakukan pada bulan apa biasanya? Januari, B. Desember, C. Februari, D. September, E. Oktober. Biasanya kalau tingkat desa itu 28, D. Baik, selanjutnya nomor 29. Kita turun lagi. 29. Dan kita lihat tujuan penyuluhan pertanian jangka panjang adalah A. Peningkatan produksi tanaman, B. Perubahan perilaku dan kebiasaan petani, C. Penyebarluasan informasi dan teknologi, D. Penerapan teknologi baru, E. Peningkatan kesejahteraan petani. 29 berarti ini B. Perilaku dan kebiasaan petani. 30 pembuatan peta lokasi atau desa yang menggambarkan atau melukiskan keadaan wilayah desa dan lingkungannya adalah pengertian dari A. Potensi wilayah, B. Pemetaan, C. Gambar peta, D. Dokumentasi, E. Data. 30 di pemetaan dulu. Yuk, cara pemetaan yang benar adalah A. Pemetaan dua dimensi, B. Pemetaan tiga dimensi, pemetaan visual, pemetaan secara langsung, pemetaan di atas. 32. Pemetaan yang dilakukan di atas tanah, halaman rumah, atau lapangan terbuka adalah cara pemetaan dengan A. Pemetaan di atas kertas, B. Pemetaan SDA, pemetaan di atas C. Pemetaan di atas tanah, pemetaan di luar ruangan, D. E. Pembuatan model. 32 C. Selanjutnya nomor 33. Prinsip evaluasi penyuluhan pertanian adalah berdasarkan A. Fakta, B. Kejadian, C. Data, D. Pimpinan, E. Anggota. D. 33. 34 bulan yang bukan termasuk dalam pembuatan program. Desember, B. November, C. September, D. Agustus, E. Oktober. 34. Terus 35 program penyuluhan pertanian adalah A. Data desa, B. Rencana tertulis, C. Tujuan desa, D. Cita-cita desa, E. Rencana kerja. Ya. 36 menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha adalah pengertian dari A. Produktivitas usaha, B. Lingkungan usaha, C. Perilaku usaha, D. Potensi usaha, E. Kebutuhan usaha. 36 berarti kita jawab 36 ini. 37 masalah dalam merumuskan dapat ditimbulkan oleh A. Inovasi ekonomi, B. Inovasi individu, C. Inovasi kelompok, D. Inovasi massa, E. Inovasi sumber uang. Jadi jawabannya nomor 37. Ini. 38 kita hapus dulu. 38 penetapan masalah dilakukan dengan tahapan berikut kecuali A. Menetapkan kriteria, B. Menetapkan scoring, C.
C. Menetapkan penilaian. D. Menetapkan rencana. E. Menetapkan prioritas. Berarti 38. 38. Berarti 39 dalam proses. Bagus. Dalam proses penyuluhan pertanian, penyuluh diharapkan lebih banyak berperan sebagai A. Guru bagi petani. B. Ini bagi ini. Bagi petani. B. Fasilitator. C. Sumber informasi. C. Penentu kegiatan petani. E. Menuruti keinginan petani. 39 berarti guru. Wow. Ya, sudah sampai nomor 39. Kita lanjut. Berarti nomor selanjutnya. Oh, A ya. 40. Tujuan penyuluhan pertanian jangka pendek adalah A. Peningkatan produksi tanaman. B. Perubahan perilaku dan kepribadian petani. C. Penyebarluasan informasi dan teknologi. D. Penerapan teknologi baru. E. Penerapan hasil penelitian. 40 ini diharapkan perilaku dan kepercayaan petani itu berubah. Oke. Demikian teman-temanku semua yang sudah menonton di channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya. Jumpa lagi dengan di channel di video selanjutnya. Saya kasih semuanya yang sudah menonton, saya kasih hadiah senyuman. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.